Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Julian Pratama dari kelas 11 TKR 1 absen 6. Di sini saya akan memeriksakan baterai. Tujuan saya adalah mampu melakukan pemeriksaan baterai dengan baik sesuai SOP atau standar operasional prosedur. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah baterai berkode A2AXNB. Yang kedua adalah multitester analog. Yang ketiga adalah hidrometer. Yang keempat adalah majun. Yang kelima adalah nampan sebagai wadah. Yang keenam adalah meja kerja. Keselamatan kerja yang saya gunakan adalah wearpack, sepatu kerja. Maaf, di sini saya memakai sepatu putih karena yang sepatu hitam saya itu lagi dicuci. Yang kedua, hati-hati saat menangani elektrolit karena elektrolit mengandung asam. Yang ketiga, jaga kebersihan area kerja dan benda kerja. Langkah kerja, bagian yang diperiksa pertama adalah kotak baterai. Di sini kotak baterai mengalami rata dan bagus. Standarnya adalah rata dan tidak menggelembung. Kesimpulan, kotak baterai tidak perlu diganti. Yang kedua, kita catat dulu yang rata dan tidak menggelembung. Kotak baterai rata dan yang kedua adalah terminal positif. Di sini terminal positif tidak ada kotoran dan bersih, akan tetapi lecet. Standarnya adalah rata dan tidak lecet. Kesimpulan, terminal positif baterai harus diganti. Oke, yang ketiga adalah terminal negatif. Ya, terminal negatif di sini bersih dan tidak lecet. Standarnya rata dan tidak lecet. Kesimpulannya berarti terminal negatif baterai tidak perlu diganti. Oke, kita tulis standar rata dan tidak lecet. Kesimpulannya terminal negatif baterai tidak perlu diganti. Yang keempat adalah sumbat ventilasi. Di sini saya menggunakan sumbat ventilasi yang keenam. Di sini sumbat ventilasinya terlihat bagus dan tidak ada yang pecah dan tidak kotor. Standarnya adalah masih bagus dan tidak ada yang pecah dan tidak kotor. Kesimpulannya, sumbat ventilasi tidak perlu diganti. Yang kelima adalah indikator. Indikator ini terlihat masih bagus. Standarnya adalah bagus dan tidak ada yang pecah. Kesimpulannya, indikator masih baik. Indikator masih dalam kondisi baik. Yang keenam adalah elektrolit. Elektrolit di sini berarti masih full.
Standarnya adalah full, tidak boleh kurang. Elektrolit, berarti kesimpulannya elektrolit masih dalam, tidak usah diisi, tidak perlu diisi. Yang ketujuh adalah cover. Oh ya, lupa saya. Di sini saya akan mengukur berat jenis elektrolit terlebih dahulu. Di sini terlihat 1130. Maaf. (1115). Hasilnya 1115. Standarnya adalah 1190 sampai 1220. Kesimpulannya adalah elektrolit itu harus diisi. Yang kedelapan adalah cover. Cover di sini masih terlihat bagus dan tidak ada yang lecet. Hasilnya standarnya bagus dan tidak lecet. Kesimpulannya cover masih dalam kondisi baik. Yang kesembilan adalah kontainer atau bak. Di sini terlihat bak tidak mengalami menggelembung dan rata. Tidak standarnya adalah rata dan tidak menggelembung. Kesimpulannya kontainer atau bak tidak perlu diganti atau masih dalam kondisi baik. Yang ke-10 adalah separator. Separator ini masih bagus. Standarnya bagus dan tidak sobek. Kesimpulannya separator masih dalam kondisi baik. Saya lupa. Lalu kita cek tegangan memakai multitester. Di sini saya menggunakan multitester analog.
Saya akan mengukur tegangan menggunakan DSCV dengan 50. Oke. Positif yang merah, negatif yang hitam. Di sini terlihat 11 volt. Standarnya kan 12 volt. Jadi kesimpulannya baterai harus di recharging atau di cas. Oke, baik, terima kasih. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.